Shalom, saya Joshua Halawa dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan mengikuti praktek agama Kristen, yaitu dengan membawakan sedikit dari firman Tuhan. Oke, sebelum saya memberikan sedikit dari firman Tuhan, ada baiknya kita pujian penyembahan. Kali ini judul lagunya tentang Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, buat setiap kasih karunia Tuhan, bahkan setiap berkat-berkat Tuhan yang melimpah hari ini ya Tuhan. Saya berdoa hari ini Tuhan, ketika saat ini saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, itu boleh bermanfaat bagi mereka, bahkan bagi diri hamba sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman, ayat pembacaan firman kita kali ini dikutip dari Mazmur 5 ayat 4. Oke, jika teman-teman sudah membukanya, mari kita baca secara bersama-sama. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kali ini saya akan memberikan tema dari ayat firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang saat teduh. Nah, pertama-tama saya mau bertanya sama teman-teman sekalian, apa sih itu arti dari saat teduh? Apa sih artinya saat teduh menurut pribadi teman-teman sekalian? Teman-teman boleh menjawabnya di kolom komentar atau menjawabnya di dalam hati. Oke, menurut pribadi saya, saat teduh itu adalah ketika kita bangun di pagi hari, kita datang sama Tuhan, kita meluangkan waktu kita sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah arti menurut pribadi saya tentang saat teduh. Apa sih tujuan kita bersaat teduh? Nah, tujuan bersaat teduh itu pertama kali adalah pertama, kita akan memahami pentingnya bersaat teduh atau berdoa bagi pertumbuhan kerohanian kita. Yang kedua, menjadikan waktu kita setiap hari minimal 10 menit atau lebih untuk bersaat teduh melalui doa dan perenungan firman Tuhan itu sendiri. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kenapa sih kita harus melakukan saat teduh? Bangun pagi-pagi terus berdoa sama Tuhan, apa sih gunanya? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, dan sebelum kita pergi berangkat ke sekolah, maka hal yang paling utama, hal yang paling awal yang kita lakukan adalah bersaat teduh. Kenapa? Karena sama seperti begini, istilahnya ketika kita makan di pagi hari, ya, sebelum kita pergi berangkat bekerja, sebelum kita pergi ke sekolah, maka kita harus makan dulu atau sarapan. Nah,
Nah, itu adalah jadi bekal energi kita supaya kita semangat melakukan aktivitas kita atau pekerjaan kita, supaya kita tidak lapar. Dan misalnya ketika kita tidak makan atau tidak sarapan, makan apa yang akan terjadi? Ya, pastinya kelaparan, ya kan? Ketika kita berangkat ke sekolah, ketika kita melakukan pekerjaan tapi kita lapar, buat apa coba? Pasti kita akan merasa lemas dan tidak memiliki daya tahan. Supaya iman kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan yang namanya saat teduh. Kenapa? Supaya iman kita tetap taat sama Tuhan dan pastinya hubungan kita erat dengan Tuhan. Itulah mengapa kita harus bersaat teduh di pagi hari. Kita meluangkan waktu kita, ya sekira-kira minimal 10 menit saja ataupun lebih. Ya, mari kita buka Alkitab kita yang dikutip dari Markus 1 ayat 35. Mari kita baca secara bersama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di sini dibuktikan bahwa ia itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bayangkan coba teman-teman, pada pagi hari yang masih gelap, pada subuh hari, ya, Tuhan Yesus sendiri aja berdoa, bersaat teduh. Masa kita yang sebagai anak Tuhan, yang katanya kita percaya sama Tuhan, kita beribadah sama Tuhan, tetapi kita tidak melakukan yang namanya saat teduh, saya katakan itu percuma teman-teman. Percuma kita melakukan ibadah, kita pergi ke gereja, kalau tidak saat teduh, ya apa gunanya? Karena saat teduh itu adalah awal di mana kita sebelum melakukan kegiatan atau pekerjaan kita, di situ akan Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita ke ayat yang sebelumnya, yaitu Mazmur 5 ayat 4 tadi, yaitu Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan, Tuhan akan mendengarnya itu kalau kita bersaat teduh dengan betul-betul kita datang sama Tuhan, meluangkan waktu kita sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semuanya kalau kita bersaat teduh. Oleh karena itu teman-teman, saya ajak teman-teman supaya melakukan saat teduh, ya meskipun itu hanya beberapa menit saja, setidaknya 10 menit lah, 10 menit atau lebih pun bahkan lebih bagus. Oke teman-teman, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu telah memberikan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang-orang yang mendengar akan melihat kiranya Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, untuk renungan firman Tuhan hari ini kita selesaikan pada hari ini juga. Semoga firman Tuhan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan, bahkan yang melihat ya firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, Shalom. Terima kasih.